Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian agar lebih produktif my friend setiap jam 7 pagi. Dan tentunya ini adalah H-1 menjelang kick off di Leading Diliton, sebuah subaton bagi para underdog, mewakili semangat kalian, kalian yang di overlook, kalian yang sering sekali diragukan, kalian yang dibilang tidak akan berhasil. Gua sejenak akan mengajak kalian semua melakukan sebuah perjalanan untuk bisa 20 hari di Inggris. Kita senang-senang bareng, ada IRL, ada FMS Special, ada ketemu wawancara pemain, dan banyak lagi. Nah, sekarang gue ingin menyapa dulu pegawai startup yang kontraknya sisa sebulan lagi dan istrinya sedang hamil. Semoga segera mendapatkan pekerjaan pengganti ya, dan rezekinya semakin berlimpah dengan kehadiran buah hati. Kemudian kita ngomong juga dengan tukang bubur yang katanya belum disapa-sapa. Nah, ini agak ini nih tukang bubur nih mungkin lagi persiapan naik haji ya. Jadi kita doakan agar tukang bubur selalu laris dagangannya. Dan kemudian teknisi wifi juga penting, kalau nggak ada dia kita tidak bisa siaran. Dan terakhir petani-petani muda yang gue sangat appreciate kalian mau jadi petani, dan tentunya tukang isi ATM. Nah ini bawa duit banyak nih, penting sekali. Nah gue akan memulai dengan sebuah konsep yang akan gue perkenalkan dengan nama Gentleman's Way. Asik banget. Apa itu Gentleman's Way, my friend? Gentleman's Way adalah bergaya atau berpakaian yang proper, berkelas gitu ya. Dan tentunya itu alasan kenapa gue sering banget pakai jas, pakai setelan suit seperti ini gitu. Karena ini memang never go out of style ya. Jadi kalau fashion yang lain itu mungkin ada cycle-nya. Kalau berpakaian layaknya seorang gentleman itu tidak akan pernah out of style my friend ya. Gue akan memberikan sedikit tips ya kepada kalian. Pertama, carilah sebuah shirts yang itu bisa pakai cufflink. Nah ini karena gue mau subaton, gue kasih cufflinknya hari ini adalah bendera Inggris tuh ya. Jadi ini akan memberikan kesan berkelas ya buat kalian. Nah kenapa gue ingin menjelaskan ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena through series of my experience, gue udah kerja 15 tahun sebagai profesional, dan setengah dari perjalanan gue itu dimenangkan dengan menggunakan suits ya. Jadi mulai dari gue wawancara untuk mendapatkan kerja di Manchester City itu gue pakai suits ya. Itu membuat gue terlihat menghargai diri gue sendiri, representable, dan juga menghargai lawan bicara gue. Kemudian juga ketika gue memutuskan untuk hijrah ke industri yang gue nggak paham, itu adalah e-commerce. Gue juga interviewnya pakai suit, membuat gue terkesan representable dan paham dengan apa yang gue sampaikan dan tidak bertele-tele. Dan terakhir ketika pekerjaan gue terakhir sebagai di dunia agency, ketemu C-level client, ketika gue memimpin pitch yang besar, ingin mendapatkan akun yang besar dengan brand-brand multinasional, hampir 90% selalu gue menangkan pitch tersebut dengan menggunakan suit. Karena mungkin agency yang lain itu stylenya anak muda banget. Kalau gue memang selain dari komprehensif tentang strategi, gue sering memperhatikan seperti apa berpenampilan yang baik, dan itu gue bilang sebuah gentleman's way. Kenapa? Karena itu penting sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang gentleman's way, penting untuk kalian, ini saran yang sangat valuable. Kalau gue mendapatkan saran ini ketika gue berumur 20 tahun, I would do it in a heartbeat. Di usia 20-an, badan kalian itu tidak akan melar ya, karena metabolisme masih bagus banget. Jadi milikilah sebuah suit yang bespoke, yang dijahit sesuai dengan bentuk tubuh kalian. Karena akan bertahan 7-8 tahun. Dan suits itu punya endurance ya yang tinggi. Jadi bisa kalian pakai untuk wisuda, bisa kalian pakai untuk kencan, bisa kalian pakai untuk interview, wawancara pekerjaan, ketemu klien, ketemu orang penting. Itu membuat kalian representable gitu. Itu penting sekali. Nah, bikinlah suits bespoke yang sesuai dengan bentuk tubuh kalian, dan pilih warna yang versatile. Warna yang versatile itu dalam pikiran gua yang selalu tidak akan pernah gagal tuh dua. Satu adalah abu-abu, satu lagi adalah blue navy ya. Jadi kalau kalian berusia 20 tahun sedang mengalami pekerjaan pertama kalian, tabunglah. Karena kalau kalian beli di yang udah jadi nih kayak department store atau brand-brand yang di luar itu, ya mungkin kalian tahu lah brand-brandnya apa, itu costly juga. Jadi kalian nabung sedikit lagi, kalian udah dapat yang memang sesuai dengan bentuk tubuh kalian, dan itu jauh-jauh lebih berkelas kelihatannya. Contohnya seperti yang gue gunakan sekarang itu adalah Wong Hang. Ini bespoke ya, dengan ukuran tubuh gue sendiri gitu. Jadi ini kalian bisa langsung
pesan di sini di bawah ya. Kalian bisa sama seperti gua dan di situ di Wong Hang yang Keren Indonesia itu paham banget gaya yang ingin gua capai gitu ya. Jadi dan Wong Hang sekarang menjadi official suit untuk di Leading Diliton. Oke, ada apa aja hari ini? Tentunya ada banyak sekali teman-teman ya. Banyak sekali berita yang harus kita bahas. Tentunya diawali dengan pemecatan Nuno Espirito Santo. Ya, ini adalah pelatih pertama yang ternyata dipecat di Liga Inggris, my friend. Kenapa? Karena memang sudah terjadi ketegangan-ketegangan yang tampak di permukaan antara seorang Nuno Espirito Santo dengan sang owner dari Nottingham Forest, yaitu adalah Angelos Marinakis ya. Dan sebenarnya ada dua hal yang men-trigger pemecatan dari Espirito Santo. Nomor satu adalah memang sejak akhir musim kemarin terjadi ketegangan dalam upaya Forest mencapai zona Liga Champions. Argumen dari Marinakis, pendekatan sepak bola yang diterapkan oleh Espirito Santo itu terlalu defensif ya dalam upaya mereka mengejar satu tempat ke Liga Champions. Kemudian faktor yang kedua, penunjukan Edu menjadi Head of Global Development yang ada di grup Marinakis. Jadi dia membawahi tidak hanya Nottingham Forest tapi juga Olympiakos dan beberapa tim-tim yang lainnya. Itu membuat terjadi perseteruan antara Nuno Espirito Santo dan sang tadinya direktur sport sekarang naik jabatannya. Terjadi terus pergumulan dan akhirnya membuat Espirito Santo memicu sebuah statement yang kontroversial dalam beberapa sesi press conference di awal musim yang mengatakan hubungannya dia dengan owner itu sudah tidak sedekat dulu gara-gara Edu. Nah, statement resmi dari Forest itu sudah dirilis, disampaikan oleh official website klub. Nottingham Forest mengkonfirmasi bahwa menyikapi situasi terkini, Nuno Espirito Santo hari ini telah dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai pelatih kepala ya. Dan klub berterima kasih kepada Nuno atas kontribusinya selama era yang sangat sukses di City Ground, khususnya perannya di musim 2024-2025 yang akan selalu dikenang dengan penuh kasih dalam sejarah klub. Itu adalah official statement dan sebagai seorang yang memainkan peran penting dalam kesuksesan kami musim lalu, dirinya akan selalu memiliki tempat istimewa di klub ini. Panjang sekali dan ini cenderung memiliki rilis yang cukup dalam. Berarti memang they are parting ways dari sisi staff dan yang lain in a good terms. Jadi yang nggak good termsnya yang memang sedikit ada pergeseran itu hanya dengan Edu ya. Nah itu harus menjadi realita yang diterima oleh seorang Nuno Espirito Santos yang menurut gua agak sedikit tidak fair karena dia mengambil tim ini itu dari zona degradasi dan membawanya terbang ke Eropa gitu. Ketika memang sudah stabil, mau belanja juga belanjanya banyak yang nggak sesuai sama keinginannya dia. Justru dia yang didepak ya. Terkadang memang sepak bola seperti itu. It's not fair, but it is what it is. Kita lanjut ke kira-kira siapa ya yang akan dijadikan manajer menggantikan Nuno Espirito Santo untuk memimpin Nottingham Forest yang akhir pekan ini akan menghadapi calon juara Arsenal. Ya, ada 3 nama yang kadang-kadang akan segera mengisi pos kepelatihan Nottingham Forest, diawali dengan kandidat terkuat itu adalah Postecoglou yang sejak dipecat dari Tottenham Hotspur masih unemployed. Kemudian preferensi dari Angelos Marinakis itu adalah Marco Silva. Kenapa? Marco Silva ini memiliki gaya permainan cukup ofensif, berada dalam visi yang diinginkan oleh Marinakis untuk membuat Nottingham Forest 2.0 yang lebih entertaining dan lebih indah permainannya. Dan terakhir, ini banyak sekali yang mendorong media-media internasional. Jadi media di luar Inggris itu tentunya sosok Jose Mourinho. Menurut gua it's a very long shot untuk Jose Mourinho karena balik lagi tadi gaya kepelatihannya cenderung defensif 11-12 sama Nuno Espirito Santos dan kita semua tahu Jose Mourinho comes with a baggage ya udah pasti berantem sama liga, berantem sama banyak orang. Dan menurut rilis terbaru malam ini, gua taping jam 8 malam, itu dari David Ornstein, itu menyatakan jika hampir dipastikan bahwa Postecoglou lah yang akan dipilih sebagai pelatih kepala Nottingham Forest yang baru dan dia akan langsung memimpin Forest menghadapi Arsenal di akhir pekan ini, my friend. Oke, itu dia tentang pelatih pertama yang akhirnya meninggalkan jabatan di Premier League. Dan sekarang kita masuk ke jawaban dari seorang Harry Kane ketika dia dikritik oleh Michael Owen lewat sesi podcastnya di
Rio Ferdinand. Jadi basically Owen itu mengkritik Harry Kane tentang memilih pindah ke Bayern Munich ketimbang tetap bertahan di Liga Inggris untuk mengejar prestasi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Inggris gitu. Intinya seperti itu. Dan Owen bilang gini, Harry Kane memang mematikan, dia finisher yang brilian, saya tidak setuju dia pergi ke Jerman. Saya belak-belakan soal itu, saya masih berpikir dia gila. Dia bilang dia gila, lo gila lo, dia bilang. Kalau di sini kayaknya nggak apa-apa, tapi kalau di Inggris tuh gila itu terminologi yang cukup ofensif ya gitu. Kamu hampir menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Primer, anak-anakmu masih sekolah semua. Maksud saya tidak bisa membayangkannya, saya tidak bisa membayangkannya. Kalau kamu begitu ingin menang, ya sudah lanjut 1 tahun lagi di Inggris baru pergi. Itu yang disampaikan oleh Michael Owen dan langsung dijawab oleh Harry Kane dalam perjalanannya ketika membela timnas Inggris kemarin. Ditanya oleh wartawan, langsung dijawab oleh sang kapten The Three Lions. Dia bilang, ya saya sudah mendengar kritikan Michael Owen. Setiap orang berhak atas pendapatnya, tentu saja dia adalah legenda Liga Primer dan juga legenda Liga Inggris. Jadi saya sangat menghormatinya sebagai pribadi. Tetapi pada akhirnya, seperti yang Anda ketahui, karir setiap orang berbeda-beda, keputusan dan motivasi setiap orang juga berbeda-beda. Sulit untuk tidak mendengar apapun akhir-akhir ini, tetapi keputusan yang saya ambil adalah yang terbaik bagi saya. Dan saya sangat senang dan bahagia bermain di Bayern Munich sekarang. Itu yang disampaikan oleh Harry Kane dan ya gue juga paham kalau dia nunggu setahun lagi belum tentu tawaran itu ada, my friend ya. Jadi nggak kayak ini selalu ada tiap tahun namanya pemain bola ya gitu. Kadang kan bisa jadi lu cedera tiba-tiba jadi nggak ada tim yang mau. Ini tapi itulah Michael Owen yang gue sampaikan di episode kemarin. Dia sering sekali berupaya terlalu keras untuk memberikan sebuah statement-statement yang kontroversial to make validasi lah kasarnya seperti itu. Karena ya itu tadi, dimanapun klub yang dia bela tidak ada yang meninggalkan kesan yang mendalam gitu ya. Jadi lebih kepada itu. Terlepas dari memang secara quality ketika dia bermain is very very outstanding player. Pemain Inggris terakhir yang menangkan Ballon d'Or ya. To get that context saja itu udah menjelaskan betapa berkualitasnya Owen sebagai seorang striker ya. Ini main sama Zidane sama R9 loh dulu loh. Sama Beckham loh. Gila. Roberto Carlos banyak loh dia dulu. Ada di level itu dia gitu. Dan sekarang kita masuk ke podcastnya Ferdinand juga. Dia sedikit memberikan reaksi tentang kepergian dari Andre Onana. Karena banyak juga yang mungkin bertanya, Bang, gimana Bang? Menurut lu Bang, Onana cabut Bang gitu kan. Ini lagi banyak komennya adili Onana. Kan dia nggak, ya gimana namanya juga pemain ya disuruh main ya main gitu. Dan dia bilang, kepergian Onana bukanlah perdebatan gitu ya. Kenapa? Karena Onana ini tidak layak kita debatkan, dibilang gitu. Jadi, kau pikir kepergian ini layak kita debat? Tidak, karena Omar Berada yang mengelola operasional sepak bola di klub merasa dia sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan pemain yang tidak layak berada di klub lagi. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya kalau lu nggak punya merit ya untuk berada di tim ini di Manchester United gitu ya, lu harus pergi. Mereka tidak akan membiarkan pemain yang tidak cukup bagus, belum tampil cukup baik atau bahkan atau bukan orang yang tepat untuk berada di klub. Omar tidak akan membiarkan mereka seperti bau busuk yang terus berada di dalam klub. Kurasa sudah terlalu lama kita membiarkan hal itu terjadi ya. Pedas sekali nih kawan kita ini terhadap Onana. Kayaknya udah karena dia back kali ya. Karena dia back kan. Jadi kalau dia tuh ngebayangin kali kalau anjir kalau kiper gua Onana ya. Siang malam gua emosi jiwa dia bilang gitu. Oke. Berikutnya kasih gua sedikit waktu. 8 menit dari waktu kalian untuk gue menjelaskan sebuah diskusi yang mendalam, sebuah diskusi in-depth ya tentang rilis terakhir yang baru saja disampaikan terkait tuntutan Manchester City kepada Premier League ya. Ini adalah perang antara City dan Premier League yang berakhir dengan kesepakatan ya. Nah, disclaimer dulu. Ini bukanlah terkait tuntutan 115 ya yang sedang berlangsung di pengadilan. Ini terkait tentang aturan third party associations atau sponsorship atau juga kerjasama yang terkait dengan pihak ketiga ya, yang memang selama ini menjadi perdebatan dan menjadi topik hangat juga ketika Gary Neville mewawancara seorang Daniel Levy ya, kemarin secara eksklusif di Overlap dan juga
tentang bagaimana dia memiliki concern bersama para owner klub lain terkait keputusan atau peraturan ini ya. Oke, pertama, bentuk dari kesepakatan yang terjadi antara Premier League dan Manchester City itu sekaligus menegaskan jika dalam pertarungan ini itu dimenangkan oleh Manchester City. Itu yang pertama ya. Manchester City memenangkan, ini gue tarik dulu garis lurus ya. Gue tarik dulu garis lurus nih sebelum ini menjadi settlement atau menjadi kesepakatan, akhirnya nggak dilanjut nih kasus ya. Tuntutan ini tidak dilanjut. Kedua pihak bersepakat untuk tidak melanjutkan tuntutan ya, atau melanjutkan persidangan gitu. Jadi kita tarik runut dulu ya. Jadi Manchester City memenangkan gugatan di pengadilan terkait associated sponsorship parties ya. Jadi beberapa saat di tahun 2023 Manchester City men-challenge ya Premier League di pengadilan terkait peraturan associated parties when it comes to sponsorship. Associated parties itu apa sih? Misalnya Manchester City dimiliki oleh danantaranya Uni Emirat Arab, atau misalnya presidennya atau perdana menterinya Uni Emirat Arab misalnya gitu ya, UAE kan sekarang. UAE itu memiliki BUMN namanya Etihad Airways ya. Etihad Airways berinvestasi di Manchester City ya, dalam bentuk sponsorship di jersey dan juga nama hak nama stadion ya, dengan nilai 400 juta pound sterling di 2011 yang dia submit ya. Nah, itu adalah bentuk dari associated parties sponsorship. Jadi sponsor yang disampaikan atau ditawarkan itu ada afiliasinya dengan pemilik Manchester City itu sendiri gitu. Nah, gugatan ini dimenangkan oleh City kenapa? Karena gugatan ini dipicu setelah pengambil alihan Newcastle United oleh danantaranya Saudi membuat aturan associated parties ini diputuskan oleh hukum sebagai unlawful ya, atau tidak bisa diterapkan dan batal demi hukum karena apa yang dilakukan itu bertentangan dengan peraturan tersebut karena di-approve oleh Premier League sehingga di-challenge oleh Manchester City ya. Kemudian City menuntut Premier League di tahun 2023 karena sponsorship mereka dengan Etihad Airways untuk jersey dan naming rights di stadion itu ditolak oleh Premier League karena dianggap tidak sesuai dengan fair market value atau harga market yang adil ya. Dalam aturan associated parties ini itu ada namanya sebuah tim yang menilai apakah nilai sponsorship itu masuk akal atau sesuai dengan harga yang ada di pasar gitu. Angka 400 juta pound sterling itu dianggap tidak merupakan merepresentasikan harga yang sesuai fair market value versi dari Premier League gitu ya. Dan itu akhirnya putusan pengadilan berpihak kepada gugatan City karena menggugat Premier League ke pengadilan dengan dakwaan anti kompetitif dan kerugian material karena harus mengikuti nilai sponsor yang lebih kecil yang ditetapkan oleh fair market value tadi gitu. Jadi gugatannya dimenangkan karena dengan dipaksanya City menurunkan nilai sponsorship itu membuat itu menjadi tidak kompetitif, anti kompetitif gitu dan dikabulkan oleh pengadilan. Nah, Premier League memutuskan untuk memodifikasi nih ya. Setelah putusan pengadilan ini, oke, berarti ini tidak bisa diterapkan lagi, gua modif aja nih peraturan gitu ya. Namun pengadilan kembali menggugurkan modifikasi yang dilakukan oleh Premier League ini gitu ya. Karena kembali lagi City men-challenge lagi. Nah, akhirnya Premier League memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Manchester City ya, agar tuntutan tidak dilanjutkan. Jadi semua tim itu bisa menerima aturan associated parties yang terbaru yang sudah mengedepankan nilai-nilai yang dirasa sesuai dengan apa yang terjadi secara praktis dewasa ini gitu ya. Akhirnya Premier League nih yang ngalah. Oke, gak bisa nih, ya udah gue bikin kesepakatan deh. Nah, ini berbeda, sekali gue tekankan ya, ini berbeda dengan tuntutan 115
case yang diajukan oleh Premier League against Manchester City. Ini berbeda sekali teman-teman ya. Ini hanya bagian porsi kecil terkait sponsorship yang menjadi presiden bagi Manchester City untuk bisa menggugurkan beberapa part dari tuntutan 115 itu karena sudah ada presiden putusan hukumnya gitu. Nah, langsung dijadikan statement oleh ini joint statement ya, nggak hanya Manchester City tapi joint statement dengan Premier League. Dia bilang Premier League dan Manchester City telah mencapai kesepakatan terkait pengadilan arbitrase yang sedang berlangsung awal tahun ini mengenai aturan Associated Parties Premier League. Dan sebagai hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan persidangan. Ya, kesepakatan ini membawa akhir dari perseteruan antara kedua pihak tentang aturan APT. Sebagai bagian dari kesepakatan, Manchester City menerima jika aturan APT yang terbaru valid dan mengikat. Telah disepakati bahwa Premier League dan klub tidak akan membuat pernyataan tambahan terkait hal ini ya. Itu dia my friend. Panjang kali. Nah, sedikit gue akan menyentuh tentang tuntutan 115 case yang sedang diajukan oleh Premier League terhadap Manchester City ya. Ada beberapa implikasi. Nomor satu, terlepas dari fakta-fakta yang sudah beredar di media, itu akan menjadi diskusi yang berbeda nanti. Gue akan breakdown ke kalian ya, sejelas-jelasnya ketika sudah ada progres. Saat ini yang terjadi adalah karena saking kompleksnya kasus ini ya, baik Manchester City maupun Premier League itu sudah mengeluarkan lebih dari 200 juta pound dalam bentuk legal billing dari para pengacara. Jadi kalian bayangin, ini menyakiti kedua belah pihak. Buat City 200 juta karena ini tidak menyangkut PSR ya. Gugatan legal nggak ada hubungannya sama PSR. Jadi Mas Sheikh Mansur mah 200 juta digituin doang my friend ya. Tapi untuk Premier League ini menggerus revenue mereka ya. Jadi itu alasan kenapa ini berlarut-larut dan hingga saat ini yang sebenarnya tadi putusannya dipredik akan keluar di bulan April atau di bulan Mei paling telat. Kita udah ada di Agustus ya, September nih bahkan sekarang itu masih belum selesai juga putusannya. Kenapa? Saking complicatednya tuduhan ini, begitu banyaknya lawyer yang terlibat, counter argumen dan argumennya begitu luar biasa, membuat independent panel itu berhati-hati dalam membuat putusan. Karena ketika ini memang di-announce, ini akan menjadi sebuah putusan yang skalanya itu skala gempa untuk seluruh piramida Liga Inggris gitu. Jadi kita akan lihat karena presidennya kalau diputus bersalah, degradasi itu akan merubah banyak hal gitu. Karena secara legal buktinya diambil dari email yang dihack, seharusnya tidak bisa. Jadi banyak sekali kontra argumen yang membuat ini menjadi berlarut-larut ya. Kita akan sampaikan nanti ketika memang sudah ada progres dan so far yang ada progresnya itu cuma itu. Tagihan 200 juta pound sterling untuk bayar pengacara. Kalian para pengacara, Bang Hotman Paris salah nih ngambil kasus Bang Hotman. 200 juta pound lu belain aja Premier League ya. Dapat dulu duit tuh ya. 200 juta pound tuh berapa triliun nih kali itu. Oh banyak banget men. Oke, sekarang kita masuk ke Spanyol di mana kawan kita selalu memiliki masalah-masalah yang surprising ya. Tentunya itu adalah Barcelona dengan Joan Laportanya. Kembali memiliki sebuah dilema pelik memasuki akhir pekan ini di mana harusnya mereka akan memainkan laga kandang pertamanya musim ini ya. Jadi seperti mungkin kalian sudah baca, Nou Camp ini kan lagi direnovasi ya. Yang lagi coba dijual sama kawan kita itu kursi VIP yang yang dijual untuk orang-orang kaya gitu. Sedang direnovasi dan belum selesai-selesai juga ya. Target awalnya adalah ketika musim dibuka udah selesai. Ternyata kontraktornya mungkin ngadi-ngadi gitu kan. Akhirnya Barcelona itu diizinkan bermain tandang atau away di 3 laga pembuka ya. La Liga musim yang baru. Mungkin kalian notice, kok Barcelona mainnya away mulu nih? Ya karena stadionnya nggak ada gitu ya. Nah, hingga saat ini permasalahannya
Barcelona belum mendapatkan izin dari pemerintah kota untuk membuka kembali Nou Camp 5 hari menjelang laga perdana mereka di kandang. Nah, kenapa? Karena ya renovasinya belum selesai. Ada masalah concern terhadap security. Tadinya kan mau ditutup sama Barcelona bagian yang direnovasi itu, tapi tetap dibuka lah gitu kan. Nah, itu ada concern tentang keselamatan. Jadi City Council tuh belum meng-approve itu untuk bisa diberikan izin dibuka kembali. Nah, Barcelona ini memiliki opsi alternatif sebenarnya, itu adalah menggunakan Estadi Luis Kompany sejak renovasi Nou Camp ini dimulai. Ya, itu kurang lebih berjarak di kota seberangnya lah gitu ya. Dan stadion tersebut sayangnya tidak bisa dipakai akhir pekan ini karena lagi ada konser Post Malone. Nah, ini kayak zaman kita timnas ya, ada konser Coldplay ya waktu itu. Konser apa sih? Coldplay ya. Nah, ini sama persis nih, tapi yang konser Post Malone. Aduh. Jadi itu membuat akhirnya Barcelona makin bingung. Ini main di mana nih kita nih gitu kan. Akhirnya kawan kita Joan Laporta seperti biasa memiliki ide yang brilian. Kan dia a man with many resources dan dia memberikan contingency plan kepada La Liga untuk menjadikan Estadi Johan Cruyff ya. Untuk menjadi stadion yang dipakai akhir pekan ini untuk tampil pertama di kandang. Namun La Liga belum setuju karena tidak ada beberapa hal. Satu, tidak ada fasilitas VAR di stadion ini ya. Yang kedua, permasalahannya kapasitasnya itu cuma 6.000 kursi. Sementara syarat dan ketentuan di ADART La Liga untuk menggelar pertandingan La Liga yang proper itu dibutuhkan minimal stadion berkapasitas 8.000 penonton. Nah, ini membuat keluarlah statementnya berbeda nih. Barcelona bilang statementnya udah di-approve oleh La Liga untuk pindah ke Estadi Johan Cruyff, tapi La Liga membantah. Statement dari La Liga mengatakan baru akan dipelajari ya proposal perpindahan stadion ini. Nah, belum di-approve tapi dipelajari. Nah, seperti kita biasa, tahulah Joan Laporta punya 1.001 cara untuk membuat ini pass through ya. Dan gue tidak akan terkejut apabila nanti di hari Jumat ini di-approve. Iya, itu aja deh udah ya. Kita masuk ke Italia di mana ternyata secara faktanya Juventus Next Gen, sebuah proyek ambisius yang diawali oleh Andrea Agnelli, sampai hari ini sudah berkontribusi sebesar 200 juta euro dari penjualan pemain. Ini adalah sebuah proyek yang dicanangkan awalnya oleh Agnelli dan juga BP Marotta. Gue masih sedih anjir. Dan akhirnya berbuah cukup produktif dan manis untuk Juventus ya. Karena secara real sebenarnya ini berkontribusi sangat besar terhadap kemampuan Juventus kemarin, terutama ya ketika era Thiago Motta belanja cukup agresif ya. Dan sayangnya beberapa pemain yang dijual itu ternyata berkembang menjadi pemain yang cukup berkelas gitu ya. Ini dilema juga ya. Nah, coba kita lihat 200 juta itu dari mana aja ya. Pertama, itu adalah Radu Dragustin yang sekarang tampil di Spurs. Dia awalnya dijual ke Genoa dan akhirnya pindah ke Spurs. Nah, sebenarnya dijual ke Genoa itu cuma 10 juta. Nah, 15 juta ini adalah plus sell on fee ketika Genoa menjual ke Tottenham Hotspur, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada Andrea Ranocchia yang juga dijual 4 juta euro. Mathias Sule, salah satu yang dijual yang harga paling mahal nih ke Roma. Sekarang cukup konsisten. Ya kalau dibandingin Sule sama Chico Conceição, ya bagusan Sule masih gitu. Ya sayang sekali ya. Nah, Samuel Eling Junior dijual ke Aston Villa 14 juta euro, bagian dari deal terhadap si kawan kita, siapa namanya? Douglas Luiz gitu kan. Kemudian juga Enzo Barranquilla 8 juta, sama ke Aston Villa juga. Caio Jorge, ini kombinasi ya, 18 juta euro. Sebenarnya ini dijual ke Cruzeiro, dijualnya 13 juta euro. Tapi karena penampilannya bagus, so ada bonus 5 juta euro yang akhirnya cair juga gitu. Dan kemudian juga ini yang teranyar, Conny De Winter ini juga dijual ke Genoa gitu dengan harga 10 juta euro. Tapi karena kemarin baru aja dipindahkan ke Milan, ini juga 6 juta euronya adalah signing on fee ya. Bukan signing on fee, sell on fee, sorry. Jadi kalau ditransfer itu misalnya nih, oke, Juve jual Conny De Winter ke Genoa, harganya murah, cuma 10 juta euro. Tapi kalau nanti dia bagus mainnya dan lu jual lagi ke tim yang lebih besar, Juventus tetap berhak 20% misalnya dari future transfer fee. Nah, itu yang akhirnya berkontribusi adisional 6 juta gitu. Dan terakhir
Ini yang mungkin ditangisi oleh semua Juventini, itu adalah Dean Huijsen yang sekarang tampil sangat-sangat luar biasa bersama Real Madrid, dijual ke Bournemouth dengan harga 20 juta euro ya. Itu adalah sedikit penyesalan mungkin bagi fans Juventus, tapi yang harus kita highlight memang project Next Gen ini ternyata works dan harus dilanjutkan. Ya, kemarin juga udah ada tambahan lagi Nicolo Savona yang baru jadi dijual ke Nottingham Forest dengan harga 15 juta euro, padahal dia udah main di Juventus sejak usia 8 tahun teman-teman ya. Itu juga additional to Next Gen gitu. Nah, dan mungkin akan banyak lagi nanti bakat-bakat yang lain. Nah, berikutnya menjelang derby di Italia antara Juventus melawan Inter Milan. Ini sudah dipersiapkan pemain baru Inter, itu adalah Akanji, untuk mematikan pergerakan dari Kenan Yildiz. Aduh, ini dia. Jadi Akanji itu dipersiapkan oleh khusus untuk laga ini tampil sebagai mungkin starting ya, menggantikan Bisek yang kemarin sempat blunder lawan Udinese. Cifu under pressure, dan sepertinya menurut lansiran media-media Italia seperti Gazzetta dello Sport yang plus, itu ada resource dari dalam yang menyatakan kalau Akanji akan langsung debut dan mendapatkan tugas khusus untuk mematikan pergerakan Kenan Yildiz. Karena memang kreativitas serangan dari Juventus itu cuma dari Yildiz doang sekarang. Yang lain mah nggak ada. Kagak ada gitu ya. Dan mungkin ini akan menjadi permainan catur yang menarik untuk dilihat ke depannya. Karena nanti Kalulu ketemu sama Dumfries gitu ya. Banyaklah area-area yang bisa kita nilai. Nanti kita akan coba breakdown di hari Jumat previewnya. Dan terakhir ada sebuah gonjang-ganjing di timnas Amerika Serikat, di mana mulai banyak sekali tekanan untuk mempertanyakan kinerja seorang Mauricio Pochettino. Nah, ini kan sebenarnya sebuah statement signing yang diambil oleh PSSI-nya Amerika untuk bisa membawa timnasnya to the next level. Karena memang ada sebuah golden generation yang diproduksi oleh timnas Amerika, dan kegagalan di turnamen sebelumnya dengan pelatih sebelumnya, siapa namanya, Berhat, aduh susah namanya, Berhalter siapalah itu ya, Greg Berhalter ya itulah. Itu sangat dikritik karena ternyata banyak sekali intrik di dalam situ. Ada KKN, ada dia membuli pemain-pemain tertentu, sampai konfrontasi dengan keluarga pemain dan lain sebagainya. Ini nggak kalah dramatis ya pada saat itu. Dan akhirnya dipilihlah sosok profesional yang dirasa sudah memiliki pengalaman malang melintang di Eropa untuk memimpin golden generation ini ya. Ya Christian Pulisic lah, Timothy Weah lah, kemudian Weston McKennie lah, kemudian siapa pemain Leeds tuh namanya yang pemain tengah juga, Richards ya, Richard siapalah itu gitu. Dan banyaklah pemain lain yang sempat juga bek kanannya Barcelona tuh dulu, siapa sih namanya, Serginho Dest gitu. Banyaklah ini dibilang dikonsider sebagai golden generation, Claudio Reyna gitu di Borussia Dortmund, dan banyaklah. Dan akhirnya dipilih Pochettino, tetapi apa yang ditampilkan oleh Pochettino itu tidak sesuai ekspektasi dari publik USMNT gitu. Dari seluruh pertandingan dijalani 9 kali menang, 6 kali kalah, dan 1 kali imbang. Dan terakhir kekalahan under Poch itu membuat statistiknya officially lebih jelek ketimbang pendahulunya gitu. Dan para pandit yang ada di Amerika mulai mempertanyakan untuk call out Pochettino untuk mempertanggungjawabkan prestasinya. Nah, ini dia. Ternyata nggak cuma di kita doang gonjang-ganjing terkait pelatih timnas, di Amerika juga sama guys gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal timnas, nah kita lihat dulu statement dari Kapten JIZ setelah kemarin akhirnya imbang dengan Lebanon ya. Tidak banyak takeaways yang bisa kita ambil di laga tersebut, dan JIZ angkat suara, dibilang kami ingin mengakhiri persiapan menjelang kualifikasi putaran keempat dengan cara yang baik, dan saya rasa kami melakukannya dengan cukup baik. Anda bisa melihat mentalitas dan intensitas kami di atas lapangan. Kami tetap tampil dominan, tentu kami ingin menang, tapi masih kurang beruntung di sepertiga akhir lapangan. Oke, gak apa-apa Kapten JIZ, kita semua selalu support timnas. Tentunya kalian dan para pemain timnas selalu ada di hati kami. Apapun hasilnya is okay, yang penting putaran ketiga kita babat ya Bang Jay. Oke, itu dia episode kali ini. Gue ingin menutup dengan reminder closing Clipper Competition. Akan ada lagi Clipper Competition khusus untuk Subaton. Untuk yang cycle 2 kemarin ada 3 atau 4 pemenang Bang? 3 pemenang yang sudah kita transfer langsung ya pembayarannya. Dan gue ingin officially announce milestones untuk Subaton kali ini ya.
ini udah sempat gue sampaikan di live reaction terakhir di timnas kemarin di channelnya Coach Justin. Oke, ini triggernya di sini. Jadi kita akan berupaya dalam tempo sekitar 20 hari untuk melewati jumlah subscriber Offside Duo. Offside Duo sekarang udah 5.000 ya. Jangan banyak-banyak, jangan cepet-cepet lah Offside Duo naiknya biar masih ada kemungkinan ngejar gitu kan ya. Apabila terjadi berarti kan gapnya sekitar 110.000 lah, 107.000 lah ya gitu. Dalam tempo 20 hari, ya namanya kan di leading deleton ya. Gue ini cuman channel kalau di klub sekelas Leicester City. Jadi gue bermimpi nggak apa-apa dan gue ingin bermimpi bersama kalian gitu. Jadi kalau emang itu bisa kejadian ya, menyamai lah minimal subscribernya Offside Duo 205.000 dalam tempo 20 hari. Officially gue akan extend Subatonnya sampai 31 Desember di Inggris. Itu berarti gue akan 4 bulan full ngonten gak berhenti buat kalian. Plus gue akan terbang ke Jerman untuk ngejar Nicklas Jackson. Karena sesuai janji gue juga sebelumnya, kalau 200.000 gue akan nyamperin Jackson. Berarti kalau udah lewat ya ada 2 milestone yang harus gue kasih ke kalian. Satu adalah gue akan extend. Itu berarti ya berapa totalnya tuh ya, berarti 5 bulan ya berarti gue gak penting konten anjir ya. It is what it is ya. Kalau emang kejadian ya balik lagi, possibility-nya kecil ya, tapi kan dalam sepak bola selalu ada keajaiban. Contohnya Leicester City. Is it possible? Gue gak tahu, karena gue cuman Leicester City teman-teman. Gak mungkin lah gue menang dari Arsenal, dalam hal ini Coach Justin gitu. Dan he's my best friend by the way gitu ya. Mentor gue juga, dia dari konten gue belajar banyak lah dari dia ya. Tapi kita butuh sesuatu untuk kita tuju. Dan gue sekali aja pengen ngomong sama Justin, sama nih akhirnya sama lu gitu ya. Kayaknya seru juga gitu ya. Dan jadi ceng-cengannya lebih seru ya. Oke, itu dia teman-teman. Kalau kalian setuju, ayo komunitas my friend, let's do it. Kita akan membuat a hell of a ride ya. Mungkin gue akan melakukan banyak hal ya selama 4 bulan itu, udah pasti ya. Mungkin kita ke Scotland, mungkin kita ke Italia, mungkin kita ke Wrexham, gue nggak tahu ya. Itulah intinya. Dan itu kenapa gue mau konten. For the first time in my life, gue punya waktu sekarang, and I would do it in a heartbeat. Oke, teman-teman. Dan untuk menutup episode kali ini, karena kalau kalian nonton ini berarti gue lagi di pesawat, dan hari pertama kita akan langsung taping untuk FMS di tanggal 11. As always my friend, have a lovely day.